Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, kita telah melaksanakan puasa berkali-kali. Bahkan alhamdulillah kita sudah sampai pada hari kelima dari puasa 1444 Hijri. Ada satu masalah yang sering salah, ataupun ada sebagian kecil muslim dan muslimat itu salah mengerjakan terkait dengan menyicipi makanan. Ada sebagian orang mengatakan haram, ada sebagian mengatakan itu tidak boleh. Bagaimana Islam memandang ataupun fikih memandang terhadap mencicipi makanan? Salah seorang sahabat terbesar di dalam Islam yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan tidak mengapa mencicipi makanan jika itu memang dibutuhkan. Karena lidah itu bukanlah anggota dari yang batin, maka boleh kita cicipi makanan. Yang dilarang adalah menelan cicipan yang kita cicipi tersebut. Itu baru membatalkan puasa. Adapun sekedar kita cicip, lalu kita meludahnya atau kita keluarkan, maka itu dibolehkan. Dalam hal ini juga salah seorang ulama besar di dalam Islam, yaitu Syekh Abdullah Syarqawi, beliau menjelaskan di dalam kitabnya, hukum asalnya adalah makruh, kecuali ada kebutuhan seperti kita ada tamu, ataupun orang yang berjualan, ataupun orang yang membuat makanan untuk orang sakit. Ada takaran-takaran tertentu sehingga dia tidak bisa makan kecuali dengan takaran-takaran garam, atau takaran cabai, atau takaran lainnya. Maka oleh karena demikian dibolehkan, karena ada kebutuhannya atau ada hajatnya. Pun demikian tetap dilarang, tidak boleh memasukkan apa yang telah kita cicipi tersebut. Oleh karena demikian, bagi kita semua harus paham terhadap hukum Islam sekecil apapun, karena ini bagian daripada sah dan tidaknya amalan kita. Yang kedua, kalau kita tidak ada ilmu akan mempersempit. Jadi seolah-olah kita Islam ini sangat susah. Bagaimana kita buat adonan kue pada malamnya, lalu kita rasa seperti kue yang di situ ada unsur cepat basi, tentunya kita cepat rugi ya, karena basi. Apalagi ada kue yang sifatnya minuman, yang ada santan. Ini akan merugikan kita. Jika kita telah belajar kepada guru, kepada tengku, pada ustadz, tentunya kerugian-kerugian baik di dunia dan di akhirat insya Allah tidak akan kita dapatkan. Oleh karena demikian, perbanyaklah belajar dan mengaji di bulan-bulan Ramadan, memperbanyak pengetahuan tentang ilmu seputar masalah puasa, dan juga nanti bagaimana pelaksanaan Idul Fitri, zakat, dan seterusnya yang berkenaan dengan puasa Syawal. Insya Allah kita bagian daripada orang-orang yang disebut orang yang berhak merayakan Idul Fitri. Demikian dari saya, Tengku Mustafa Husain Wailam, Ketua Ikatan Sarjuni Alumni Dayah ISAD Aceh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.